Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar dengan sub pembelajaran kisah Nabi Hud alaihi salam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami kisah Nabi Hud alaihissalam dan meneladani Nabi Hud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mudah marah. Yuk anak-anak kita dengarkan kisah Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang ahli memahat, sehingga mereka mendirikan bangunan yang megah, yang tinggi, dan mereka bahkan memahat patung untuk mereka sembah. Dan mereka juga suka mabuk-mabukan. Lalu datanglah Nabi Hud kepada mereka untuk menasihati mereka dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan santun. Hud berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku Ad, kenapa engkau menyembah berhala? Kenapa engkau tidak menyembah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Tidakkah engkau menyadari, wahai kaumku, patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang menciptakan, engkau pula yang menyembahnya. Apakah engkau tidak malu?" Tetapi kaum Ad tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Bahkan mereka bertambah tidak sopan kepada Nabi Hud. Mereka tambah menjadi orang yang suka mabuk-mabukan dan menyembah berhala. Lalu Nabi Hud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan azab kepada kaumnya yang tidak mau menyembah Allah, yang masih tetap bertahan menyembah berhala. Akhirnya datanglah petir halilintar yang meluluh lantakkan seluruh kampung kaum Bani Ad. Bahkan juga datang puting beliung menghancurkan seluruh bangunan mereka yang tinggi. Itulah anak-anak hukuman kepada kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah, maka tunggulah azab Allah itu pasti akan datang. Lalu apakah sikap kita yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Hud tadi? Yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Hud ini adalah kita harus selalu bersikap sopan. Bersikap sopan kepada siapa saja. Kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada tetangga, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Maka kita harus bersikap sopan. Apa contohnya? Ini ada contohnya, anak-anak ibu lihat, ini adalah si Mira. Dia bersikap sopan kepada orang tuanya. Dia berpamitan dengan cara mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Dan tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayah, Mira berangkat ke sekolah dulu ya. Lalu dijawab oleh ibunya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya nak, rajin-rajin belajar ya. Ya, itulah salah satu contoh sikap sopan kita kepada orang tua. Ya.
Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silahkan nanti anak-anak ibu bersama orang tuanya dengan dibimbing oleh orang tuanya menuliskan 4 buah kalimat ini. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia santun dan berbudi luhur. Yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, ia tidak mudah marah. Ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semuanya, yang menulis adalah anak ibu sendiri. Orang tua hanya membimbing dan mengarahkan anak kita saja. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.